Kami dari kelompok 5 ingin membahas kasus korupsi tentang PT Duta Palma Group dan pemiliknya Surya Darmadi. Analisis kasus korupsi. Kasus ini melibatkan PT Duta Palma Group dan pemiliknya adalah Surya Darmadi. Penyebab korupsi: penyalahgunaan izin usaha perkebunan kelapa sawit, kerjasama ilegal dengan pejabat daerah untuk mendapatkan izin di kawasan hutan lindung, kurangnya pengawasan dari pemerintah, motivasi keuntungan besar tanpa mematuhi aturan hukum, lemahnya integritas dan moral pejabat yang terlibat. Oke, kasus korupsi. Perusahaan memperoleh izin perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Ternyata sebagian lahan yang digunakan termasuk kawasan hutan lindung. Negara ini mengalami kerugian besar akibat pengusahaan lahan secara ilegal. Tahun 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka. Ia sempat berada di luar negeri lalu kembali ke Indonesia dan menjalani proses hukum. Tahun 2023, pengadilan memutuskan vonis terhadap Surya Darmadi. Dampak yang ditimbulkan: 1. Kerugian negara sangat besar, ratusan triliun rupiah termasuk kerugian perekonomian dan lingkungan. 2. Kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan. 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Tercorengnya citra dunia usaha Indonesia. 5. Dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Vonis hukuman pada Surya Darmadi. Pada tahun 2023, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun, denda miliaran rupiah, dan kewajiban membayar uang pengganti dalam jumlah sangat besar. Simpulan tentang dampak korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan, menghancurkan kepercayaan masyarakat, serta memperlambat pembangunan. Jika dibiarkan, korupsi dapat menghambat kemajuan negara, bangsa, dan merugikan generasi muda di masa depan. Bagaimana kamu melihat teman sekelasmu menyogok guru untuk mendapatkan nilai bagus? Jika saya berada dalam situasi tersebut, pertama, saya akan memastikan kebenaran yang saya lihat agar tidak salah paham. Setelah itu, saya akan menasihati teman saya secara baik-baik bahwa tindakannya termasuk perbuatan tidak jujur dan merugikan banyak pihak. Saya akan mengingatkan bahwa nilai seharusnya diperoleh dari usaha sendiri, bukan dengan cara menyogok. Jika praktik tersebut benar-benar terjadi dan terus berulang, saya akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang di sekolah, seperti wali kelas atau kepala sekolah, agar dapat ditindaklanjuti dengan adil. Saya percaya bahwa kejujuran lebih penting daripada nilai tinggi yang diperoleh dengan cara curang. Bagaimana jika kamu diminta oleh anggota OSIS untuk membantu mengumpulkan uang sumbangan yang tidak jelas tujuannya? Dalam situasi ini, saya akan menanyakan secara rinci tujuan penggalangan dana tersebut dan meminta bukti atau surat resmi agar semuanya transparan. Jika tidak ada kejelasan, saya akan menolak untuk ikut serta karena saya tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merugikan orang lain. Saya juga akan menyarankan agar kegiatan pengumpulan dana dilakukan secara terbuka dengan laporan penggunaan dana yang jelas. Jika tetap mencurigakan, saya akan menyampaikan hal ini kepada guru, pembina OSIS, atau pihak sekolah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Bagi saya, transparansi dan tanggung jawab adalah hal penting untuk mencegah terjadinya korupsi, sekecil apapun bentuknya.